Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal, karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih. Dari Pekanbaru kita lihat, Anda menuju Medan Sumatera Utara 600 km. Mereka membuat tembok tinggi 700 km. Bayangkan, umat Islam terisolir dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa. Allah mau tunjukkan kuasa, lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala. Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang, Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina, aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan, tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan, karena Dia yang membakarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanaman apa yang mereka tanam? Persis yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syajaratul gharqad, pohon gharqad, bentuknya seperti pinus, tinggi memanjang. Lalu kemudian Bapak Ibu nanti tulis saja, yang ingin tahu bagaimana bentuk pohon gharqad, tulis saja www.google.com. Lalu tulis di sana alif lam ghain ra qaf dal al-gharqad, enter, muncul gambar pohon gharqad. HP saya tak bisa tulis Arab Pak Ustaz, belum masuk Islam. Cara mengislamkannya, Play Store, klik, setelah buka Play Store, pilih Arabic Keyboard. Setelah keluar Arabic Keyboard, pilih Arabic Smart Keyboard, Smart Keyboard Arabic. Habis itu setupkan ke HP, 5 menit, geser, langsung berubah, bisa tulis Arab. Alif lam ghain ra qaf dal, enter, pilih image, muncul gambar pohon gharqad. Gimana? Sudah nampak? Tak keluar Pak Ustaz. Loh, kenapa? Paket tak ada. Sekarang mudah belajar. Dulu kami sekolah, ketika mau tahu gimana pohon sidir, kalau mau memandikan jenazah, ambil beberapa helai daun sidir, lalu digiling, dimasukkan ke air. Gimana pohon sidir Ustaz? Pohon sidir, kata Ustaz. Sekarang mudah saja, tinggal tulis sin dal ra, sidir, enter. Pohon bidara kata kita, enter image, nampak. Oh, ini gambarnya. Teknologi canggih memudahkan kita. Pohon gharqad kata Nabi, kalau bersembunyi dia di belakang pokok kayu, pokok kayu akan berkata, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah. Kalau bersembunyi dia di belakang batu, batu akan berkata, ini ada Yahudi, bunuhlah. Tapi kata Nabi, ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan dia. Ini pohon mereka, kata Nabi. Apa itu? Syajaratul gharqad, pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah. Apa yang dikatakan Nabi dulu terwujud sekarang. Mereka tanam pohon gharqad ini sebanyak-banyaknya. Ketika saya sampai ke Rafah, Mesir, Palestina, sampai perbatasan Mesir Palestina, ada satu kota bernama Rafah. Rafah dibagi dua, Rafah Palestina, Rafah Mesir. Di tengah kota Rafah, di batas perbatasan, kawat duri panjang
yang dipasang dengan voltase listrik bertegangan tinggi. Siapa saja yang menyentuhnya akan terbakar mati. Tak ada orang berani mendekat. Tapi kawat-kawat duri itu kita bisa melihat rumah-rumah saudara kita di Palestina dan nampak hijau. Lalu gaib penunjuk bertanya ke kami, coba tengok pohon yang hijau itu. Pohon apa itu? Pohon apa ya? Itulah pohon gharqad yang dikatakan Nabi SAW. Mereka tanam sebanyak-banyaknya karena mereka meyakini bahwa Mesias akan mau turun kalau sudah dia tengok hijau. Seperti kita kalau pesawat mau mendarat di airport Sultan Syarif Qasim II Airport, Anda akan, ladies and gentlemen, all our passenger, para penumpang pesawat airlines, kita akan mendarat. Begitu kita melihat riau hijau, tapi hijaunya bukan pohon workot, pohon gotah sama pohon sawit. Begitu juga kalau kita mau mendarat di Batam, kita lihat hijau ke bawah. Begitu jugalah Mesias akan turun ke bawah kalau dia melihat sudah hijau semua. Karena mereka meyakini, amat sangat meyakini itu. Mereka menanam pohon workot itu. 3. Kapan Mesias akan turun? Mesias akan turun kalau Babilonia dibantai terus. Makanya mereka punya program bantai Babilonia, hancurkan Babilonia. Kenapa mereka marah dengan Babilonia? Karena Raja Babilonia pernah menghancurkan kekuasaan mereka. Raja Babilonia yang mereka maksud adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar Raja Babilonia menghancurkan kerajaan nenek moyang mereka. Mereka punya dendam kesumat yang luar biasa. Salah satu sifat Yahudi, dendam kesumat yang tak pernah mati. Walaupun sudah terjadi ratusan tahun, ribuan tahun lalu, tetap anak cucunya sekarang dendam-dendam. Hantam Babilonia, hantam Babilonia. Karena Babilonia negerinya Nebukadnezar, anak cucunya mesti dihancurkan. Mana Babilonia itu? Babilonia adalah Irak. Makanya setiap naik presiden Amerika yang didukung oleh Yahudi, mereka akan membantai Babilonia, Irak. George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush? Membantai Irak. George Bush Junior, anak George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush Junior? Membantai Irak. Naik Obama, apa yang dilakukan Obama? Membantai Irak. Kenapa yang sekarang ini? Siapa namanya? Donald Trump. Payah ingat nama orang kafir. Kenapa Donald Trump tak membantai Irak? Karena Irak sudah hancur babak belur, tak perlu lagi dibantai. Sumur-sumur minyaknya sudah punya kita. Negeri itu sudah menjadi negeri boneka, hancur lebur. Saddam Hussein barulah orang paham. Dulu kita terikut-ikut dengan kata-kata mereka di Reuter. Saddam Hussein raja yang zalim, Saddam Hussein orang yang jahat, Saddam Hussein. Tapi begitu Saddam Hussein digantung, apa kata dia di tiang gantungan? Allahu Akbar, patah lehernya, mati Saddam Hussein, meninggal dunia. Sekarang orang baru sadar, ternyata Saddam Hussein menyelamatkan negeri itu daripada orang-orang yang jahat. Sekarang apa yang terjadi? Saudara kita yang beberapa bulan bersama kita di Masjid Raya Senapelan, kalau Bapak ingat, ayahnya, anaknya, ibunya, adik-adiknya tak sanggup lagi tinggal di Baghdad. Kenapa? Kami dibantai oleh Syiah, kami dibantai oleh Amerika, kami sampai lari mendapatkan suaka politik. Sampai hari ini masih ada sebagiannya tinggal yang Sunni, yang Syiah dengan berbagai macamnya. Apa maknanya? Mereka membantai Babilonia. Lalu orang mengatakan ini kan ekspansi politik, ini kan karena sumur minyak. Ada betulnya, tapi lebih daripada itu adalah mereka memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Mesias akan datang kalau Babilonia dihancurkan. Ustadz baca analisa ini dari mana? Kami belajar buku ini 6 bulan di Al-Azhar, satu mata kuliah, dan saya paling suka mata kuliah ini karena mengaitkan antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita suka mata kuliah itu, kita ingat isinya, kita ingat orang yang mengajarnya. Saya masuk Al-Azhar 1998, hari ini 2017, 19 tahun yang lalu. Kalau saya pejamkan mata saya, masih ingat saya Syekh Dr. Fargallah yang mengajarkan mata kuliah ini. Dengan semangat dulu dia di lokal mengatakan, anak-anakku sekalian, beginilah mereka akan menguasai umat Islam, negeri Palestina.
semangat Syekh Fargallah. Saya tak tahu apakah dia masih ada atau tidak, tapi pahala akan tetap mengalir baik beliau hidup maupun sudah meninggal dunia. Kenapa? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sampaikan kepada anak menantu, sahabat, kerabat, tetangga, mengerti keadaan kita zaman sekarang. Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Ini kan masalah politik. Indonesia ya Indonesia, Palestina ya Palestina. Antum tidak mengerti masalah dunia. Palestina adalah masalah umat Islam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjidil aqsa, masjidil aqsa Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita bahwa kita punya ikatan emosional. Kenapa kita tidak yakin itu? Yahudi ajarannya dibuat-buat, ajarannya mitos, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka rebut negeri itu, mereka kuasai, mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahwa Mesias akan datang. Yang kelima, apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini ada Temple of King Solomon, tempel kuil King Solomon, Raja Sulaiman. Datang pula orang Indonesia latah, dikatakannya Sulaiman ini kerajaannya bukan di Palestina, di Yogyakarta, Sleman. Kata dia, King Solomon itu punya tempel kuil, dan Temple of King Solomon letaknya pas di bawah Al-Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Mereka mengeruk setiap hari bulldozer, traktor, ekskavator, terus mengeruk keliling Masjidil Aqsa. Mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa. Tulis Temple of King Solomon, enter, pilih image, tampak gambar replika. Inilah kerajaan Sulaiman yang ada di bawah Masjidil Aqsa. Akan mereka naikkan. Mereka sudah bangunkan rumah kecil replikanya, seperti orang Riau membuat rumah replika